Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kadafi dari Unit 1 Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan resensi novel yang berjudul Sengsara Membawa Nikmat. Ini adalah gambaran dari novelnya. Pengarangnya yaitu Tulis Sultan Sati. Diterbitkan dari Balai Pustaka pada tahun 1929. Novel Sengsara Membawa Nikmat adalah novel karya Tulis Sultan Sati mengenai sebuah cerita kebangkitan, ditulis pada tahun 1929 oleh beliau. Novel ini menunjukkan sebagian kehidupan masyarakat di Tanah Minang pada zaman kekuasaan Belanda. Selain itu, novel ini menceritakan penderitaan dan kesulitan hidup rakyat pada mereka yang mengalami, terutama dengan ketidakadilan hukum pada masa itu. Namun, dari kesengsaraan yang dialami, kita mendapatkan berkah dari Tuhan atas keteguhan dan kepada iman, kepercayaan, dan kebaikan hati kita. Kelebihan dari novel ini, gaya bahasa yang digunakan dalam novel ini cukup unik karena menggunakan bahasa daerah masyarakat Minangkabau seperti Engku Muda dan Udo. Penggunaan bahasa daerah ini bisa dilihat sebagai sesuatu yang baik atau buruk tergantung orang yang membacanya. Bahasa daerah yang dimaksudkan dapat membuat orang semakin menikmati membaca karena lebih terasa sebagai sastra kearifan lokal. Akan tetapi, bisa juga pembaca menjadi tidak menikmati karena bingung akan mendapat istilah yang digunakan dalam buku ini. Cerita yang dibuat dalam buku ini detail dalam menyampaikan segala kejadian, mulai dari suasana waktu, lokasi, dan bahkan ekspresi karakter yang terlibat. Kekuatan terbesar dalam novel ini adalah konsistensi dalam alur cerita yang terus berkembang jalannya sedikit demi sedikit menjadi sebuah cerita yang bagus sampai akhir. Dialog dalam cerita tersebut juga digunakan dengan baik karena bisa menggambarkan watak karakter dengan baik dan menunjukkan hubungan satu orang dengan yang lainnya melalui dialog. Namun, di balik kelebihan juga terdapat kekurangannya. Novel ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki beberapa kelemahan. Salah satunya menurut saya adalah walaupun alur yang dibuat dengan baik, cerita menjadi agak lambat karena memang lebih menunjukkan kehidupan sehari-hari. Maka saat tidak banyak aksi atau hal-hal baru yang ditunjukkan, mudah menjadi bosan dalam membacanya. Secara segi desain, cover novel tidak memikat mata dengan penggunaan gambar buram yang tidak enak dilihat. Tata kalimatnya juga tidak begitu baik karena masih banyak digunakan kalimat yang tidak efektif. Berikutnya resensi dari novel kedua yaitu Belenggu, karya Arjimin Pane. Ini adalah identitasnya. Novel ini terbit dari angkatan 30 atau penjangka baru dengan jumlah halaman 160 dan warna sampulnya putih dan coklat muda. Novel Belenggu merupakan salah satu novel Indonesia yang diciptakan oleh Arjimin Pane dan diilhami oleh teori psikoanalisis milik Sigmund Freud. Novel ini menceritakan cinta segitiga antara seorang dokter, istri, dan temannya. Cinta segitiga ini akhirnya membuat semua mereka kehilangan orang-orang yang paling mereka cintai. Gaya bahasa pada novel ini menggunakan bahasa Indonesia klasik. Misalnya saja,
Di paragraf pertama bagian pertama novel tertulis seperti biasa, setibanya di rumah lagi, Dr. Sukartano terus saja menghampiri meja kecil di ruangan tengah di bawah tempat telepon, dan itu merupakan bahasa dari Indonesia klasik. Perbedaan zaman yang mencolok terekam dalam frasa Dr. Soekarto terus saja menghampiri. Kelebihan dari novel ini, kita akan diajak mengembara ke alam pemikiran yang luas, ke dunia falsafah yang syarat makna. Cerita yang diangkat sangat menarik dan berbeda dari karya-karya pada angkatan pujangga baru. Dibanding karya sastra Indonesia sebelumnya yang terbatas pada tema tradisional seperti yang baik melawan yang jahat, Belenggu mengutamakan konflik psikis tokoh. Belenggu merupakan novel psikologis Indonesia pertama. Novel ini membuat pembaca lebih aktif berpikir dan membuat pembaca mengembangkan imajinasinya karena tidak menjelaskan semua aspek cerita, hanya aspek kunci yang dikemukakan. Pada novel ini, pengarang mampu membahas tema yang berdasarkan kenyataan sosial dan benar mencerminkan permasalahan yang dihadapi oleh orang Indonesia berpendidikan tinggi saat menghadapi kebudayaan tradisional. Novel ini juga memiliki kekurangan, yaitu pemikiran pengarang yang luas merupakan salah satu kelebihan dan sekaligus satu kekurangan untuk pembaca, khususnya pelajar yang masih menyukai buku yang sederhana bahasanya dan ringan ceritanya. Kita juga akan merasa terganggu karena alur cerita melompat-lompat antara sekarang dan masa lalu. Dialog dan monolog terjadi secara bersamaan. Ini akan dimaklumi karena seperti ini benar apa yang dikatakan oleh pengarangnya sendiri, bahwa ini diperlukan oleh mereka yang mempelajari sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Walaupun terdapat kekurangan maupun kesulitan dalam membaca buku ini, namun isi pemikiran dan pelajaran yang terkandung dalam buku ini mampu menutupi hal-hal itu, sehingga buku ini sangat menarik untuk dibaca. Itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.